Mengapa Aceh ini bisa menjadi negeri yang islami? Orang tidak terkejut. Saya sampai ke Darul Hadis Maroko, saya lihat perpustakaan, ada buku 2 jilid, tebalnya 2 kali Quran, tak menyamakan. Judulnya Rihlah Ibnu Battutah, Explorer Petualangan Ibnu Battutah. Ibnu Battutah dari Maroko naik perahu layar sampai ke Makkah. Di Makkah dia tawaf, sa'i dan umrah. Selesai tahallul dia lanjutkan ke India. Dari India dia bercerita, aku pun sampai ke sebuah negeri. Negeri itu bernama Sumatra. Sampai ke pucuk Sumatera di atas, aku masuk ke sebuah kerajaan. Sultannya memakai jubah, ahli fikihnya memakai jubah. Mereka menunggang gajah, disebutnya di situ. Sultan itu menunggang gajah dan naik kuda. Aku pun diberi jamuan makanan. Ibnu Battutah 7 abad yang lalu sudah sampai ke Aceh, bercerita tentang kerajaan Islam Aceh Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Oleh sebab itu, kalau ada orang melihat Aceh negeri yang islami, dia tak terkejut. Ulama-ulama kalau dibuka silsilah nasabnya, itu sampai ke mana? Ke Aceh. Sumatera Barat ada tradisi yang besar, yaitu namanya Basapa. Basapa itu bersafar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, mereka pergi ke Ulakan dekat Pariaman, mengunjungi kubur wali Allah bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin, di mana dia belajar? Syekh Burhanuddin mengambil tarekat Sattariyah dari gurunya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili artinya singkel dari Aceh. Orang yang pertama menerjemah Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab, tak paham orang bahasa Arab. Terjemahan Al-Mustafid fi Ma'anil Quranil Majid. Quran Arab yang pertama diterjemah ke bahasa Melayu. Penterjemahnya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkel punya murid. Muridnya yang satu pergi ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang satu lagi pergi ke Jawa Barat, menjadi pengembang Islam di Jawa Barat, itulah dia Syekh Abdul Muhi. Syekh Abdul Muhi mengembangkan Islam di Jawa Barat, mengambil dari Syekh Abdul Rauf Singkili. Yang satu lagi pergi ke Sulawesi, dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Itu pun 3 silsilah nasab: Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Burhanuddin Ulakan. Semuanya mengambil dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya melihat buku emak saya kecil, Perukunan Melayu. Bapak Ibu yang sudah agak tua, umur 60-70, belajar sholatnya dari mana? Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih yang ditulis ulama dari Kalimantan Selatan, namanya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar, As-Singkili orang Singkel. Ada namanya ulama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, menulis kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, orang Banjar Kalimantan Selatan sangat cinta kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, maka dibangun satu masjid besar. Nama masjid itu Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi banyak orang keliru. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menulis Sabilal Muhtadin, itu adalah kitab syarah, penjelasan. Kitab induk intinya apa? Intinya adalah kitab Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Aceh, yang namanya diabadikan menjadi UIN, IAIN Ar-Raniri, yang berubah menjadi UIN Ar-Raniri. Keberbicara Islam adalah berbicara Aceh, dan Aceh adalah Islam, simbol kejayaan Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Mesir sudah datang ke Aceh. Orang Mesir ke Aceh mau ngapain? Dia mau mencari ada satu batang pokok kayu
Kalau dipotong keluar getahnya, dan getahnya itu namanya kamper. Getah kamper itu mereka bawa untuk mengawetkan mayat. Mayat kalau dikasih kamper maka tidak akan dimakan cacing. Kamper itu adalah kapur, dan kapur yang paling tua di dunia kita menyebutnya kapur Barus. Barus di bawah kerajaan Aceh sebelum merdeka menjadi Republik Indonesia berdaulat 1945. Dulu itu Barus masuk kerajaan Aceh. Kapur Barus orang dari Afrika Utara, Mesir, sudah kemari untuk mengambil kamper.